Oke, saya bayar. Kemudian setelah bayar, sih udah pulang gitu. Nah, ini mindset lama, teman-teman. Karena di saat-saat sekarang ini, kalau itu yang masih dilakukan, tidak heran kalau misalkan toko ya hanya menunggu pembeli datang, begitu ya. Toko atau teman-teman favorista ya udah tunggu aja orang-orang yang datang. Setelah orang-orang datang, ya mereka pasti udah tahu mereka mau beli apa. Oh, ternyata zaman sekarang pelanggan-pelanggan kita juga menggunakan sosial media. Mereka juga udah mulai belajar nih product knowledge. Mungkin bahkan kalau boleh dibilang ada customer mungkin yang lebih jago gitu ya dari teman-teman Fabrista gitu. Dia bisa tahu istilah-istilah lain mungkin di device gitu ya atau di Liquid misalkan. Ada bahasa-bahasa lain. Kenapa? Karena mereka sudah terpapar oleh informasi dari brand-brand. Apalagi setiap brand sekarang udah pasti punya sosial media. Banyak juga customer-customer kita juga follow sosial media gitu ya. Even iSock juga punya sosial media. Nah, mereka mungkin belajar produk dari sana. Nah, tetapi pertanyaannya, berarti mereka pada saat mereka visit ke toko, apakah mereka mencari produk? Bisa jadi, tapi yang kebanyakan kalau dari pengalaman saya, yang kebanyakan adalah sebenarnya banyak customer kita itu bingung. Kenapa? Karena sebenarnya mereka juga punya keresahan. Gitu ya, mungkin teman-teman nanti bisa cerita juga eh, bagaimana mereka punya keresahan seperti contoh misalkan. Ini dari saya pribadi. Saya sebagai vapers, saya punya kendala. Misalkan saya itu tidak, maaf sorry, saya itu agak sensitif dengan nikotin. Jadi saya agak kurang cocok dengan produk-produk nikotin yang saya nggak boleh sebut merek soalnya. Ada beberapa liquid yang saya nggak cocok. Nah, ada beberapa liquid yang saya cocok. Nah, banyak orang yang akhirnya punya kebingungan gitu ya. Kalau saya beli, pasti teman-teman juga akan ngalamin tuh, ditawarin liquid gitu misalkan. Mau liquid, saya mau liquid gitu. Terus kemudian ditanya kan, pasti ditanya, liquid apa yang enak gitu ya. Saya juga sering soalnya kalau ke Webster saya tanya, liquid apa yang enak sekarang. Nah, kalau teman-teman hanya tadi dalam tanda petik penjaga toko, teman-teman hanya menawarkan apa yang teman-teman ingat. Tapi bagaimana kalau kita bisa balik, semuanya dikembalikan ke customer? Kakak lagi cari liquid yang seperti apa, rasa buah kah, creamy kah, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar. Nah, kemudian tadi yang saya bilang vaporista biasa itu menunggu pelanggan. Tapi next level vaporista menciptakan pelanggan, dia menjadi orang vaporista yang dipercaya, menjadi vaporista yang punya value lebih. Nah, makanya hari ini kita akan bongkar atau kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi the next level vaporista yang dimana tujuan utamanya adalah kita meningkatkan omset dari toko-toko. Nah, saya mau kasih tahu satu fakta. Tony Robbins ini seorang penulis, autor gitu ya. Dia juga seorang marketers. Nah, dia bilang, kesuksesan lebih banyak dipengaruhi oleh psikologi, termasuk mindset, daripada kemampuan teknis semata dengan asumsi sekitar 80% psikologis dan 20% skill atau mekanis gitu ya. Jadi banyak kesuksesan yang diraih oleh marketers atau oleh sales, 80%-nya itu dipengaruhi oleh mindset. Jadi pada saat teman-teman menghadapi customer gitu ya atau greetings customer dari awal itu dipengaruhi oleh mindsetnya teman-teman. Kalau teman-teman positif mindset, teman-teman merasa bahwa saya ingin serving gitu ya, saya ingin melayani customer, saya ingin memberikan value ke customer kita. Nah, ternyata itu mempengaruhi 80% mempengaruhi keberhasilan kita dalam penjualan. Nah, hari ini mungkin akan belajar 20% aja mekaniknya gitu ya, atau 20%-nya di skillsnya. Nanti yang paling utama dipengaruhi adalah mindset. Nah, yang pertama kita belajar dulu soal mindset shift. Pertama, penjual itu fokusnya pada stok. Setuju ya? Bagaimana, wah stok iStock semua lagi banyak nih. Atau wah Valor baru restock nih gitu ya. Oh yang ini deh yang didorong gitu ya. Atau misalkan oh liquid ini baru masuk nih. Atau bos bilang ini liquid baru masuk dijual ya gitu. Nah kalau penjual fokusnya itu stok. Oh ini ada banyak barang harus dibuang. Oh ini barang-barang yang kata bos ini harus
di luar gitu ya. Jadi pada saat teman-teman menawarkan ya udah tawarin barang-barang yang masih pada stoknya masih banyak gitu kan. Nah, seharusnya mindset yang kita punya adalah kita menjadi konsultan untuk pelanggan kita atau kita tuh punya mindset saya harus menyelesaikan masalah yang dialami oleh customer. Makanya pada saat mereka datang, pertama kali kita langsung bilang, Kak lagi cari apa? Liquidnya apa? Device-nya apa? Oh oke, selama ini kalau pakai liquid ini misalkan, gimana so far? Kakak suka nggak dengan profil rasanya? Ini udah berapa lama Kak belinya? Jadi dibangun conversation gitu, dibangun pembicaraan, percakapan. Sehingga kita bisa tahu, nanti masalahnya pasti akan keluar. Nah, tips and trick psikologis nih ya buat teman-teman. Kalau misalkan orang itu, jadi pada saat bagaimana sih kita membuka percakapan? Cara yang mudah adalah teman-teman bertanya mengenai masalah atau bertanya mengenai profil dari customer. Karena setiap orang pada dasarnya itu senang menceritakan tentang dirinya sendiri. Saya ulangi ya, setiap orang pada dasarnya lebih menyukai bercerita mengenai dirinya sendiri. Jadi teman-teman bisa tanya, Kak udah berapa lama pakai device ini? Kak, liquidnya ini udah berapa lama dibeli? Masih enak nggak rasanya? Nah, nanti kalau misalkan ditanya, ih kepo banget nih gitu ya. Nah, bilang aja, oh ya, soalnya kita juga ada jual produk ini. Jadi kita pengen tahu kira-kira dari penggunaannya udah berapa lama masih enak atau enggak. Karena kalau misalkan ternyata nggak enak kan kita harus komplain sama prinsipal misalkan. Nah, kalau ditanya, ih kepo banget ya, saya mau pakai device apa? Oh enggak Kak, memastikan aja bahwa device yang Kakak pakai performanya masih enak gitu. Jadi fokuskan kepada apa yang customer kita rasakan gitu ya. Nah, hasilnya kalau penjual atau seller gitu atau tadi penjaga toko ya pastinya banyak ditolak gitu ya. Misalkan tadi ya adanya di kepalanya oh stok liquid A nih harus dijual terus gitu ya karena bos bilangnya jual liquid ini terus gitu. Kemudian customer datang, oh ya mau beli apa liquid? Oh ini aja nih liquid gitu kan. Biasanya orang akan bilang, ah enggak deh, saya yang itu aja. Dia akan kembali lagi ke pilihan sebelumnya. Kenapa? Karena kita tidak mendrive atau kita tidak menggiring mereka atau tadi kita nggak profiling dulu customer kita ini problemnya ada di mana. Nah, sedangkan kalau konsultan itu kita harus dipercaya. Nah, kepercayaan itu bisa meningkatkan loyalitas. Saya punya cerita, nanti saya akan ceritakan mengenai seberapa powerfulnya serve pelayanan kita kepada tingkat kepuasan bahkan loyalitas dari customer gitu ya. Nanti saya akan cerita. Oke, nah yang terakhir adalah perlakukan bagaimana kamu mau diperlakukan. Gunakan kebiasaan pelanggan menjadi cara memahami mereka. Nah, ini mindset shift yang juga teman-teman harus miliki. Di mana kalau teman-teman mau berjualan sebuah produk, teman-teman coba kondisikan eh, diri teman-teman sebagai pembeli. Nah, kalau teman-teman datang ke toko vape store gitu ya, nah saya mau diperlakukan seperti apa? Oh, saya mau diperlakukan dengan ramah. Maka jadilah vaporista yang ramah. Kalau teman-teman merasa saya maunya di profiling dengan baik gitu ya. Tadi kayak saya tahu nih, saya agak picky dengan nikotin. Makanya saya nggak bisa nih dengan produk brand A gitu ya. Karena saya udah pernah coba berkali-kali liquid yang sama ternyata nggak masuk nikotinnya. Saya lebih masuk dengan nikotin yang produk B misalkan. Nah, kalau teman-teman tahu, sehingga teman-teman dipercaya oleh customer, dan pada saat customer merasa dia datang ke tempat yang tepat, maka setiap penjualan atau setiap pembelian yang mereka lakukan, mereka akan dengan senang hati melakukannya gitu. Bahkan mereka akan kembali lagi ke tempat yang sama karena mereka merasa, oh, Vape Store ini tuh yang paling ngerti. Oh, Vaporista ini nih yang udah belajar nih dia di webinar ini nih yang paling ngerti nih. Kalau saya datang ada misalkan pun ada liquid baru, mereka pasti akan bilang kayaknya buat kakak agak kurang cocok flavor yang ini. Kayaknya kakak, om atau cici atau koko lebih cocok dengan liquid yang ini misalkan flavor yang ini. Sehingga mereka akan merasa oh iya kalau habis tinggal kontak aja. Kalau habis saya tinggal datang, mereka akan bisa kasih produk yang terbaik sesuai dengan profil saya. Nah, ini mindset yang teman-teman harus miliki.
sebagai seorang vaporista yang tadi kita bukan lagi vaporista mungkin 5-10 tahun yang lalu gitu ya, cuman penjaga toko. Nah, ini ada tips yang teman-teman bisa gunakan. The five golden questions. Kesalahan terbesar vaporista biasanya nanya cari apa mas gitu ya. Cuma nanya nih dan cuma lewat biasanya. Setelah itu jawaban customer kebanyakan nggak lihat-lihat dulu aja saya cuma mau cartridge kok gitu ya. Nah, ini ada 5 golden questions yang teman-teman bisa praktekkan. Yang pertama, misalkan pada saat customer masuk, selamat datang mas, atau yang di Bali gitu ya, welcome mister gitu ya, welcome brother gitu kan. Kemudian lagi cari device baru atau mau restock liquid. Nah, coba gali dulu tadi KYC, know your customers gitu ya. Kami di digital marketing juga ngelakuin hal yang sama. Saya juga selalu mendefinisikan customer yang saya mau tuju itu siapa, profilnya seperti apa. Jadi didefinisikan dulu. Oke, biasanya produk vape umumnya terbagi menjadi dua ya, ada pod sama ada mod. Atau dibagi dari berdasarkan liquid, ada freebase dan salt nic gitu ya. Nah, dari situ kan udah terlihat tuh. Oke, Kak mau cari device baru atau mau cari cartridge atau mau restock liquid. Nah, dibuka dulu supaya teman-teman tahu profilnya seperti apa. Oh, ini pengguna mod atau pengguna pod. Kemudian profiling lagi nanti. Yang kedua nih, biasanya pakai apa? Kakak sekarang pakai device apa? Mister, what device are you use? Misalkan gitu ya, kalau bahasa Inggris ya. Maaf, bahasa Inggrisnya TOEFL-nya masih rendah nih. Nah, mungkin ada yang lebih jago kayaknya di ruangan ini ya. Oke, terus kemudian digali lagi, suka karakter rasa yang seperti apa? Creamy, fruity, dingin. Nah, itu akan memperlihatkan level atau preferensi mereka. Kalau mereka lebih suka yang fruity misalkan. Oke, berarti kalau saya punya produk-produk fruity, saya bisa tawarin yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, terus kemudian ditanyain lagi, biasanya nyaman di nikotin berapa persen? 3%, 5% gitu ya. Dibalikan dengar-dengar katanya bule lebih senang yang nikotin 5% gitu ya. Nah, itu boleh dikasih udah tahu nih kalau mereka lebih suka yang nikotin lebih hit rate-nya lebih tinggi gitu ya. Nah, teman-teman udah tahu berarti kalau profilnya itu produk-produk yang bisa dijual adalah ini. Sehingga teman-teman bisa memberikan produk yang tepat buat kebutuhan mereka. Nah, pertanyaan yang keempat, dipakainya harian, full atau buat santai? Ya, nanti akan menentukan spek baterainya, ukurannya, jumlah puff ya kalau di disposable. Ditanya gitu, biasanya emang rutin, chain puff gitu ya, atau ya sekali-sekali sambil ngopi, sekali-sekali sambil lihat pantai di Ubud, pantai di Ubud, pantai di Legian gitu ya, atau gunung-gunung di Ubud gitu ya. Nah, berarti pakainya ini, oke, teman-teman udah bisa langsung takar lagi. Oh, mereka profilnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah ada budget khususnya nggak? Siapa tahu saya bisa kasih paket bundling atau bisa siapa tahu saya punya produk yang lagi diskon gede gitu misalkan. Nah, dengan 5 panduan pertanyaan ini, teman-teman harusnya sudah mengetahui customer yang teman-teman hadapi gitu ya atau customer yang datang itu punya problem apa. Biasanya mereka pasti akan cerita, misalkan tanya, lagi cari device baru atau restock liquid. Biasa mereka akan cerita, oh ya nih saya pakai device ini kayaknya agak kurang ya, kenapa ya? Nah, teman-teman bisa tambahin lagi nanti informasi di belakang. Oh, yang ini ya. Oh, kalau yang ini nggak bisa adjustable wattnya. Mungkin kakak kalau next mau beli cari yang adjustable misalkan. Atau ditanya lagi, sesimpel misalkan, oh saya yang ini agak kurang misalkan. Kenapa? Oh, cartridge-nya yang berapa ohm ya, resistannya berapa ya gitu. Kalau misalkan teman-teman yang menawarin dispo nih gitu ya, nah itu juga bisa kan. Oh selama ini pakai disponya apa? Oh pakai disponya ya merek tertentu lah gitu. Langsung bisa ditawarin, oh iSock aja gitu kan. iSock bisa di-charge sampai 3.500 puff, beneran sampai 3.500 puff misalkan. Nah itu yang teman-teman bisa gali, tapi sebenarnya basic dari five golden questions ini adalah, ini fundamentalnya nih teman-teman, bahwa jangan langsung jual produk kepada customers. Saya ulang, jangan pernah langsung jual produk kepada customers. Kenapa? Karena hampir 90%, ini berdasarkan penelitian,
90%. Orang-orang tidak suka dijual. Saya ulang, 90% orang-orang tuh nggak suka dijual. Maksudnya, seberapa banyak sih teman-teman mungkin ngadapin sales-sales lapangan misalkan gitu ya, teman-teman lagi di mall, teman-teman lagi di jalan, ada yang jualan motor gitu ya, nawarin selebaran. Pertanyaannya, apakah teman-teman tertarik? Saya bisa pastikan tidak. Karena teman-teman pasti mencari informasinya sekarang lewat sosial media, betul ya? Teman-teman cari scrolling, wah nih dari KOL ini nge-review motor Beat misalkan. Nah, teman-teman akan tertarik berdasarkan review mereka dibanding sales yang ada di pinggir jalan ngasih brosur. Makanya itu sudah jarang sekali dilakukan sekarang. Makanya dari five golden question ini kalau dilihat, yang paling utama adalah jangan pernah langsung jualan. Tapi yang harus kita lakukan adalah kenali dulu customernya seperti apa. Cuman pasti ada pertanyaan nih. Tapi kalau dia datang langsung-langsung bawa nanya produk, terus gimana dong gitu ya? Iya, dicoba gitu, di profiling. Kalau misalkan dia datang tiba-tiba, saya mau disposable yang puffnya 70.000 puff misalkan. Nah, nggak tahu ya, mungkin aja ya. 70.000 puff gitu. Nah, ditanya lagi, oh biasanya selama ini pakai device apa? Oh, saya pakai device ini. Wah, di Bali nggak ada lagi gitu ya device-nya. Karena ini 70.000 puff kayaknya adanya di luar gitu ya. Nah, kemudian beri profiling lagi. Oke, biasanya kalau pakai device itu rasanya yang seperti apa profilnya? Eh, Manis gitu ya, nggak manis atau gimana? Nah, itu di profiling lagi. Kemudian ditanya nikotinnya berapa. Jadi usahakan bahwa setiap percakapan adalah bagaimana kita menuntut atau meminta si customer untuk bercerita mengenai profil dirinya. Nah, saya yakin kalau teman-teman lakukan ini, sedikit sekali teman-teman akan menerima penolakan, gitu ya. Kalaupun seandainya ditolak gimana? Berarti dia bukan customernya kita, gitu. Atau berarti ya udah, kita sudah mencoba. At least kita mencoba, karena kesuksesan dimulai dari satu langkah. Nah, ini juga apa yang bisa kita sampaikan gitu ya. Apakah kita hanya menceritakan spesifikasi begitu, atau kita menceritakan benefit? Nah, ini juga ada cerita, ada faktanya bahwa selain orang itu tadi ya, 80%, 90% orang tuh mau cerita tentang dirinya. Nah, yang berikutnya adalah semua orang tuh suka didongengin. Semua orang tuh suka hal-hal berita informasi yang baru gitu ya. Misalkan nih, saya pakai contoh. Misalkan produknya adalah ISOC X. Misalkan ya, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kali ISOC X emang ada gitu ya. Ada, nanti akan ada ISOC X. Bocoran lagi. Oke, yang pertama, biasanya kalau spek kan ditanya ya, oh ini pakai mesh coil terbaru nih, resistannya satu gitu ya. Banyak kan gitu ya. Oh iya, ini mesh coil. Oh ini mAh, berapa ribu mAh. Oh ini resistannya sekian gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin spek. Tapi kalau misalkan kita ngomongin bicaranya benefit, nah kita bilangnya gini, ini pakai mesh coil baru mas. Jadi flavor clarity-nya jauh lebih bersih. Rasa mangganya beneran mangga seger, bukan mangga manis doang. Jadi selain kita bicara soal spek, tapi kita juga bicara soal benefit. Oh sweetness-nya enak banget nih yang ini. Flavornya clear banget nih. Aftertaste-nya nggak nyangkut di leher gitu ya. Kenapa? Karena oh ini mesh coilnya double gitu ya. Oh karena ini dia dispo, karena ini dan ini sehingga ini gitu. Jadi kita bercerita benefit yang sebenarnya di dalamnya juga ada spesifikasi. Contoh kedua misalkan, ini 8.000 puff baterainya 650 mAh. Nah kalau benefit ceritanya gini, kalau masnya sibuk dan nggak mau bolak-balik beli cartridge, nggak mau bolak-balik nyari liquid yang enak, terus bisa tahan pakai 2 sampai 3 minggu misalkan pemakaian normal, kayaknya lebih hemat beli dispo deh mas gitu. Kalau misalkan masnya saya cocok-cocokan, nah ISO kan ada tester, dicoba dulu aja mas, yang ini nggak ribet nih. Terus udah gitu dia bisa di charge, jadi benar-benar sampai gosong. Nah masnya nggak usah beli liquid, nggak usah beli cartridge misalkan. Atau contoh yang ketiga, ini disposable kecil 2.500 PAV. Nah, kalau ini enaknya buat backup atau dibawa nongkrong simple. Kalau hilang, nggak usah
minta security cariin gitu ya misalkan. Ya kan, gak usah bikin konten kalau hilang. Udah langsung aja beli lagi aja datang ke brand nih gitu, brand web store nih atau ke Unix gitu ya. Atau ke Ayo gitu misalkan. Nanti tinggal datang aja beli lagi yang baru gitu ya. Nah, itu perbedaan kalau kita cerita mengenai benefit. Jadi benefit itu diceritakan oleh teman-teman Vaporista. Bukan mereka yang suruh baca sendiri gitu ya. Karena balik lagi tadi, 80% orang seneng banget didongengin. Orang-orang tuh seneng banget denger cerita gitu. Nah, ini masuk ke handling objection. Ini juga penting untuk teman-teman Vaporista punyai gitu ya, atau teman-teman Vaporista miliki. Kenapa? Karena handling objection ini yang akan mempengaruhi mindset, mood gitu ya, kemudian keputusan kata-kata yang teman-teman keluarkan. Kenapa? Karena biasanya orang itu datang ke toko, biasanya datang itu dengan dua profil. Yang pertama, itu adalah orang-orang yang sudah tahu mereka butuhnya apa, sudah tahu brandnya apa, sudah tahu kurang lebih harganya berapa. Nah, ini ada orang-orang yang udah datang tunjuk bor produk gitu ya, mau digeser kemanapun nggak bisa biasanya. Nah, ada yang kedua, nah ini yang potensial nih. Yang kedua adalah orang-orang yang nggak tahu mereka butuh apa. Cuma mereka punya problem tadi makanya di poin pertama ya, kenali dulu nih customersnya gitu. Bisa jadi yang kedua. Nah, yang kedua inilah ke customer potensial yang bisa kita emphasize nanti, yang bisa kita giring gitu ya, karena mereka punya loyalitas. Biasanya yang kayak gini-gini tuh nyari dan datang itu karena mereka punya kebutuhan. Nah, ini kalau teman-teman bisa tweak, ini baik sekali. Nah, ini yang akan kita pelajari di handling objection, mengubah nanya-nanya jadi pasti beli. Biasanya pasti sering nih ya ketemu ya, kok harganya lebih mahal 5.000 dari toko sebelah gitu ya. Pasti nih, pasti. Saya punya cerita lucu di Bali soalnya. Ada bule datang, terus dia nanya, ternyata harga tokonya lebih mahal. Kemudian ini bule keluar, eh, kayaknya jalan beberapa meter ada vape store lain gitu. Eh, ceritanya ini bule balik lagi ke toko yang pertama, yang lebih mahal tadi ya. Terus dia buka pintu toko dan cerita dan bilang, ih saya dapat iSock di sana lebih murah katanya gitu doang. Udah tutup lagi pintunya. Dia pasti sering ya, gitu ya. Nah, Pak, kalau ditanya misalkan, gimana kok harganya lebih mahal sih kalian gitu. Nah, ini penjelasannya. Saya paham Kak, gitu atau Mister, gitu ya. Iya sih memang. Tapi produk kami ini 100% otentik gitu ya. Produk kami ini asli, ada cukainya, bergaransi gitu ya. Kalau misalkan Mister nih pakai terus bermasalah, bisa langsung tuker, iSock gitu ya. Teman-teman manajer-manajer sales ya, koreksi kalau saya salah. Karena kalau rusak langsung bisa ditukar kok gitu ya. Nah, yang penting kami memastikan bahwa Mister atau Mas atau Kak itu puas satisfied dengan produk yang kami berikan gitu misalkan. Atau oh iya, nanti kalau misalkan Kakak tadi udah beli udah ada nomor handphone ya. Nanti kalau ada promo kita langsung bisa kasih tahu kok misalkan gitu ya. Nah, yang kedua misalkan ada lagi ditawarin ini nggak mau itu nggak mau gitu ya, oh ini open system baru nih device-nya gini 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 gitu ya. Sekali di puff rekening di BCA bisa nambah 5.000 perak misalkan. Misalkan ya misalkan. Nah terus kemudian ntar dulu deh mas harganya mahal banget soalnya 10 juta gitu ya. Nah jawabannya jangan diem, kan kebanyakan pasti kita diem ya, oh iya gitu ya. Tapi dijawab, siap mas, santai aja. Terus ditanya, kira-kira masnya ragu kenapa? Rasanya, harganya, atau modelnya. Misalkan ada yang datang nanya ya gitu mau cobain dispo, teman-teman udah buka nih testernya iSock nih semua, Valor, wih, apalagi ada rasa baru nih gitu ya. Cobain kak gitu ya, atau Mister try try gitu kan. New flavor gitu. Nah kemudian setelah itu dia bilang, oke, just looking for gitu ya, cuma nyari-nyari doang, cuma lihat-lihat doang. Nah itu ditanya, oh it's okay Mister, it's okay gitu. Kalau boleh tahu Mister kenapa gitu, flavornya kah, atau price-nya nih, atau apa modelnya misalkan. Nah, siapa tahu ada item lain yang bisa rekomendasikan, misalkan gitu. Nah, kembali lagi, tetap digali lagi kebutuhan dari customer kita.
Nah, saya juga mau share mengenai upsells dan cross sales. Nah, ini juga penting. Saya juga punya cerita. Kalau orangnya ada mungkin senyum-senyum nih. Karena saya ada datang ke sebuah toko vape store di Jakarta. Kemudian setelah itu orang ini cerita, oh iya saya biasa kalau jaga toko, kalau orang datang cuma beli cartridge, biasanya saya juga bisa buat mereka beli device atau beli liquid gitu ya. Dia cerita dia pernah orang datang cuma beli tadinya satu kotak, satu box close system, saya nggak usah sebut namanya, close system dari satu box katanya dia bisa jual tiga box. Nah ini namanya upsales teman-teman. Sama juga misalkan teman-teman jual cartridge, orang cuma cari cartridge, tapi teman-teman juga bisa jual liquid. Nah, ini namanya upsells. Atau teman-teman bisa cross sales. Cross sales itu misalkan teman-teman dia carinya cartridge atau dia carinya liquid. Nah, teman-teman bisa tawarin disposable. Nah, itu namanya cross sales. Nah, upsell dan cross sales ini kita nggak maksa, ya. Tapi ini adalah pelayanan lanjutan setelah kita tahu kebutuhan utama mereka terpenuhi, gitu ya. Misalkan upselling nih ya. Kapan kita lakukan? Setelah pelanggan memilih satu liquid. Misalkan skripnya begini. Liquidnya jadi satu botol aja ya mas. Nggak mau sekalian ambil tiga. Ada harga bandel, hemat 20.000. Nah ini bisa buat 2 bulan nih gitu. Mau rasa apa lagi gitu. Nah jadi setelah mereka datang, mereka pilih, kita langsung melakukan upsells dan cross sales. Fakta menariknya, kalau skrip ini dijalankan secara konsisten, eh, saya pernah ketemu beberapa brand FMCG. Mereka bilang itu salesnya size number ya. Size numbernya itu naik sampai 30%. Hanya secara konsisten menanyakan cara cari yang lain lagi nggak. Mas cartridge-nya masih baru nggak gitu ya. Liquidnya cuma satu. Ini ada lagi liquid yang ini. Rasa baru misalkan. Nah itu tuh bisa menambah omset 30% gitu. Atau cross selling. Misalkan setelah pelanggan beli dispo nih misalkan gitu ya. Oke, ini disponya udah mantap ya. Nih misalkan oh mau nih lanyard keren nih dari iSock gitu ya. Bla 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 atau misalkan cartridge cadangan atau misalkan ada liquid nih, masnya pakai open system juga nggak gitu. Jadi di cross sales atau misalkan terbalik mereka pakainya cartridge gitu ya, closed system atau open system. Nah, ditawarin nih iSock nih disposable baru nih gitu ya atau disposable terkenal nih di Bali gitu ya. Nah, coba dulu rasanya gitu. Nah, itu kita upsells dan cross sales. Dengan menerapkan secara konsisten upsells dan cross sales, omset teman-teman pasti naik. Tapi catatannya konsisten. Make a customer, not a sale. Ini Catherine Barchetti, dia seorang marketers juga. Dia cerita gitu, dia bilang kita harusnya membuat customer, bukan penjualan. Jadi kalau teman-teman tadi profilingnya sudah benar, teman-teman juga melakukan upsales, consultant sebagai consultant, teman-teman pasti bisa membuat customer, bukan cuma sekedar sales. Oke, sekarang kita take a break dulu, tarik nafas gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar sedikit nih mengenai product knowledge dari iSock. Ada 2 lini. Mungkin saya bagi per lini aja. Sales manager bisa bantu saya. Untuk yang Sumo, mungkin saya boleh minta bantu Koko Ronald dari sales manager dari Bali untuk sharing mengenai produk Sumo. Silakan, Corona. Oh, gitu. Sumo. Sumo ini udah pada paham mungkin ini 2.500 PAL. Terus rasanya ada 8. Kayaknya kurang satu ya gambarnya. Rasa taro, ada lagi Betul, rasa taro. betul. Semuanya favorit sih ini. Ya, kalau kita rasa buahnya ada 5, minuman satu yang Pocari, taro satu yang creamy. Device-nya bisa dicas. Ini pemakaian bisa sampai 5 hari boleh. Kalau full di puff harian gitu bisa 5 hari bisa baru habis. Lumayan favorit di kalangan 2.500 puff karena harganya lebih
hemat ya, lebih hemat. Ini kalau ditawarin juga ke customer, yang terutama bule atau apa yang di Bali ini juga oke, oke. Karena puffnya ringan, asapnya tebel, rasanya juga mentok, enak, nggak nanggung ya. Itu aja sih mungkin dari Sumo ya, Mas Niko. Apalagi? Biasanya kalau kalau di sumo, Coronel, Mm-mm. kalau mungkin profilnya bule dulu deh. Kalau bule, misalkan bule laki gitu misalkan. Ini buat sharing buat teman-teman. Biasanya Ya, mereka lebih flavornya lebih suka yang seperti apa kalau di sumo? rasa buah mungkin ya, lebih ke strawberry watermelon kayak gitu-gitu, peach ice, mix berry gitu-gitu. Tapi kalau yang Boleh cewek familiar mungkin sama mix berry karena di negaranya mereka berry-berryan itu sering konsumsi kan, I see. jadi lebih Betul, paham betul. gitu. Kalau yang rasa watermelon ini buah-buah tropis mungkin karena kita cuma ada di Indo, jarang di mereka juga, yaitu mungkin agak kurang. Tapi mereka senang dengan rasanya juga. Stroberinya senang gitu, leci juga, gitu sih Tapi mungkin. kebanyakan kebanyakan profilnya kalau yang sumo ini campur lah ya, cowok cewek gitu bule ya. Tapi kalau Cowok orang lokal, cewek, kok kalau kalau lokal orang lokal, misalnya orang Jakarta gitu main di orang Bali, Jakarta, nah kalau lokal lebih suka yang creamy mungkin kayak taro gitu ya. Sama iya rasa iya, buah juga ada yang suka. Kadang pengen yang oh lebih santai kayak Pocari gitu rasa minuman biar lebih ini ya. seger ya, Ya lebih segar gitu. Benar Mas. oke. Dan dipastikan ini bisa di charge sampai gosong ya, Coronel ya. Bisa dicas. Casnya juga cuma bentar. Pakainya juga bisa sampai 2-3 hari baru dicas lagi. Baterainya awet banget. Nggak kayak iPhone. iPhone kan makanya 5 jam doang habis ya. Kalau ini enggak nih. Mau dipakai dugem, mau dipakai party bisa nih. 2 hari 2 malam ya, Mas Riko. Benar. Tapi saya pernah ngelakuin riset untuk rasa sumo. Itu kalau misalkan buat yang minum barengan sama alkohol begitu ya, lebih masuk itu mixed berries. Iya Saya pernah betul. coba pakai wine. Kalau minum wine itu pakai mixed berries, rasa wine-nya itu lebih bold, lebih manisnya lebih pas gitu. Kadang kan kadang-kadang ada wine yang lebih dry gitu ya. Nah, itu Iya, pakai mixed berries tuh. Nah, itu enak. Nah, wine. kalau untuk bir gitu ya. Kalau bir sih ke grape oke atau ke strawberry watermelon. Nah, ini juga Yes. teman-teman nanti di toko juga boleh dicoba gitu ya kok ya. Misalkan mereka ada minuman apa gitu sambil sambil ngopi misalkan enaknya pakai rasa yang mana nih gitu ya. Supaya teman-teman juga bisa cerita ya kepada eh, customers gitu. Tadi karena know your customers gitu ya. Ya sekali-sekali Aesok sediakan minuman lah di Wih. vape store ya. Jadi bisa sambil Ih. nge-wine atau apa. Amer juga nggak apa-apa atau arak Bali mungkin. Belum pernah nyoba sih kalau pakai arak Bali. Pakai Sip, arak thank you Bali. banget Coronel buat Oke, sama-sama. thank you, thank you. Oke, nah sekarang kita coba next product. Nanti akan dibantu sama Kak Afran, sales manager dari Jakarta. Silakan. Iya, halo Ko, terima kasih. Mungkin saya akan jelasin terkait dengan ISOC Valor ya. Jadi kalau untuk ISOC Valor, sebelumnya kok untuk suara saya gimana? Jelas ya? Nah, untuk ISOC Valor sendiri mungkin kalau untuk Vaporista, kurang lebihnya Vaporista pasti udah tahu lah ya, rasa Valor ini seperti apa, ataupun yang paling favorit lah untuk di kalangan market vape yang ada di Bali maupun di Jakarta, mungkin Favorista udah lebih tahu ya. Jadi saya mungkin jelasin sedikit aja. Jadi dari seri Isaac Valor ini kita ada Valor 3500 PAF, 3% nikotin, yang mana varian rasa kita sendiri udah ada 7 saat ini. Itu ada Last Ice, Cola, Baileys Coffee, Ice Mint, Strawberry Banana, kemudian Lychee Pineapple, dan Kiwi Passion Fruit Guava. Nah, kalau untuk Valor, kita dari kemasannya terlihat sendiri bahwa
kita memiliki 3.500 PAV yang mana usernya itu bisa 3 sampai 5 hari pemakaiannya, tergantung intensitasnya. Kemudian untuk nikotinnya itu ada di 30 mg atau 3%. Keunggulan dari Valor ini sendiri itu ada baterai indikator dan liquid indikator. Jadi untuk user memudahkan mereka melihat, oh Valornya ini udah habis liquidnya kah atau belum, ataupun baterainya udah habis atau belum. Jadi lebih jelas untuk pemakaiannya lebih enak seperti itu. Kemudian untuk Valor sendiri kita fully charge ya, sama halnya kayak Sumo. Jadi benar-benar karena memang iSock until the last drop, jadi kita memang fitur untuk charging ini sangat-sangat menjadi fitur yang memuaskan untuk iSock. Kemudian ciri khas dari iSock Valor ini apa sih? Warna cerah sesuai rasa, highlight jumlah puffnya yang besar, kemudian rasanya yang cenderung fruity, yang creamy pun ada, dan beverage style. Untuk Last Ice, jadi aku jelasin lagi untuk masing-masing varian rasa kita. Untuk varian rasa Last Ice kita itu profil rasanya itu semangka manis ya teman-teman. Sensasi dinginnya juga dapat, manisnya medium, sweet, nggak terlalu nyelekit. Jadi kalau memang ada user yang nanya Last Ice ini rasa apa sih? Mungkin teman-teman udah pada paham semua. Ini semangka, dia nggak terlalu sakit, nggak terlalu manis, manisnya itu masih medium. Rasa semangkanya sendiri itu masih yang watermelon candy ya kok ya. Watermelon candy untuk dinginnya sendiri itu cukup kuat, tapi memang sedikit nendang tapi nggak bikin nek. Nah, kemudian ada rasa cola. Rasa cola kita ini profil rasanya itu sama halnya kayak soda cola manis mungkin, plus sedikit citrus. Kemudian ada hint-hint lime-nya tapi tipis banget. Tipis banget. Terus manis sodanya itu ada rasa manis sedikit. Mungkin untuk yang suka soft drink ya, kan bule-bule banyak yang suka soft drink tuh. Nah, pasti cocok dengan rasa cola kita ini. Kemudian ada Baileys Coffee. Baileys Coffee kita ini rasanya lebih ke creamy, ada aroma kopi latte yang lumayan ringan lah. Kemudian ada Ice Mint. Nah, Ice Mint kita ini profil rasanya itu lebih ke mint dingin plus sedikit manis. Jadi untuk siapa yang suka yang kayak gini ya mungkin yang butuh rasa netral, fresh, plus anti nek ya mereka bisa cobain langsung Ice Mint. Kemudian ada Strawberry Banana. Strawberry Banana kita ini profil rasanya itu strawberry creamy plus pisangnya agak matang mungkin kali ya. Jadi lebih kerasa dessert buah dengan tekstur creamy, sedikit creamy. Mungkin user yang mau ini kayak penggemar fruity creamy ya, yang mirip smoothies, mereka pasti suka dengan strawberry banana. Dari saya mungkin itu dulu aja. Ko, saya balikin lagi ke Ko Niko. Silakan Ko. Oke, thank you banget. Thank you banget, Afran. Mungkin review juga, nambahin sedikit ya. Untuk yang Valor ini, terutama yang kiwi, passion, guava, dan Suaranya lychee agak pineapple ini. putus-putus masih. Oke. Udah? Ya, oke. Oke. Nah, mungkin ya ini agak ada cerita lucu ya mengenai kiwi passion guava sama lychee pineapple. Kalau di Jakarta, nanti mungkin teman-teman di Vape Store boleh cerita gitu ya, apakah benar terjadi gitu ya. Karena kalau untuk yang di Jakarta, beberapa kali saya visit ke toko, kemudian ketemu sama teman-teman vaporista, terus kemudian saya kasih coba kan, kiwi passion guava sama lychee pineapple. Nah, biasanya mereka ini ada kubu-kubuan. Ada yang sukanya kiwi passion, tapi nggak suka lychee. Ada yang sukanya lychee, tapi nggak suka kiwi. Jadi kayak kubuan nih, kayak apa Avengers Civil War ini. Nah ini agak agak unik karena profil rasanya sebenarnya sweet, fruity,
Tapi ada yang gitu, ada yang bilang, oh enggak saya di kiwi aja. Oh enggak saya di lychee aja gitu ya. Nah itu mungkin. Nah ada juga yang mungkin lebih sukanya sama strawberry banana. Karena strawberry banananya kita juga lucu. Dan yang terakhir, kiwi passion guava-nya ISOC. Itu 3 layer kan ya. Kemarin baru meeting sama PIC toko lah di Jakarta. Lumayan besar tokonya, banyak cabangnya. Kemudian cerita gitu. Kak, ini kiwi passion guavanya ISOC ini 3 layer loh. Nanti di inhale, pas ditarik gitu ya, pas di puff awal itu rasanya kiwi. Kemudian pada saat di dalam mulut, in mouth itu rasa passionnya keluar. Dan exhale-nya pada saat di puff keluar itu rasa guavanya muncul. Saya cerita gitu, coba deh Kak. Nah, kemudian dia coba, terus dia langsung bilang, bener Mas, persis seperti deskripsi katanya. Nah, ini uniknya dari ISOC Valor gitu ya. Karena kita benar-benar riset tiga, 3 layer flavor ini benar-benar bisa dinikmatin layer by layer gitu. Apalagi Baileys Coffee kalau di Jakarta banyak yang bilang, favorista yang bilang agak jarang ya ada flavor Baileys Coffee. Jadi ini buat teman-teman bisa menjadi tambahan input gitu ya di lapangan. Oke, nah ini closing statement dari saya. 76% customer membeli karena dipengaruhi konten atau membeli karena dipengaruhi informasi dari teman-teman. Maka dari itu, teman-teman sekarang nih karena udah sharing nih sama ISOC gitu ya. Nah, mulai nih di KYC customersnya gitu ya. Mulai diajak ngobrol, mulai dikonsultasikan gitu ya. Mulai nanti bagaimana kita tahu nih kebutuhan mereka sehingga 76% omset pasti naik, bahkan kita bisa mencapai 10 kali lipat omset yang selama ini udah berjalan. Oke, sebelum saya hand over ke bagian konten kreator, saya minta sama teman-teman karena ISOC apresiasi kami kepada teman-teman Vaporista yang sudah join, kita akan traktir teman-teman kopi. Nah, gimana caranya untuk teman-teman dapat kopi? Boleh drop di kolom chat ya nama nama GoPay-nya sama nomor handphone yang bisa menerima saldo GoPay. Kami akan transfer saldo GoPay untuk teman-teman bisa ngopi nanti ya. Boleh langsung di chat. Saya kasih waktu buat teman-teman karena saya harus dokumentasi nanti untuk langsung di submit ke bagian finance untuk nanti bisa di-share budget ngopinya teman-teman Vaporista yang udah join webinar ISOC hari ini. Ya, boleh di-share nomor WhatsApp atau nomor yang terdaftar GoPay dan nama di GoPay-nya. Oke. Ditunggu ya teman-teman yang lain. Saya kasih waktu 2 menit sambil mempersiapkan diri Om Azen nanti yang akan sharing mengenai konten kreator. Kita break dulu sambil teman-teman bisa gas ya nama nomor handphone sama nanti nama di GoPay-nya sehingga kami bisa kirimkan ngopi gitu ya buat teman-teman. Dana bisa nggak Mas Niko? Bisa dong. Bisa, siap. Kopi aja nih, rotinya nggak. Nah, kalau roti mungkin saya kembalikan ke teman-teman sales manager. Kalau roti mungkin bisa di-share. Saya kembalikan ke teman-teman sales manager. Mungkin ada insentif lebih untuk rotinya teman-teman.
Oke, 30 detik lagi buat teman-teman yang mungkin belum share nama di GoPay atau di Dana dan beserta nomor teleponnya. Nah, oke. Oh, ada titipan ya. Baik, baik. Oke. Ya, kalau masih ada silakan di drop di kolom chat nama user GoPay atau nomor Dana begitu ya. Nanti kami dokumentasikan, langsung saya kirimkan ke bagian finance untuk diproses. Nanti teman-teman bisa ngopi dari iSock gitu ya. Waduh, ditraktir kopi sama iSock. Oke, saya serahkan kepada Om Azen untuk boleh sharing mengenai content creator atau bagaimana menjadi content creator nih. Terutama teman-teman sebagai vaporista atau teman-teman penggiat industri vape. Silakan. Halo, halo. Sebelumnya screen-nya kelihatan nggak ya? Tampil? Suara saya juga kedengeran nggak? Yes, kedengeran, Mas. Aman, oke. Aman. Screen juga Aman. aman ya. Yes. Oke, terima kasih Pak Niko sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing-sharing. Sebenarnya materi ini kurang lebih mirip-mirip sama yang tadi Pak Niko sampaikan juga, karena balik lagi ya, dalam dunia digital kita kenal dengan istilah namanya strategi O2O atau online to offline, offline to online. Makanya sebenarnya ketika teman-teman offline-nya itu bagus, maka online juga perlu dioptimasi. Karena nggak mungkin nih teman-teman hanya timpang sebelah. Hanya online aja yang bagus atau offline aja yang bagus. Keduanya perlu dioptimasi bersamaan. Karena balik lagi, orang-orang ketika melihat sesuatu di online, dia sudah amazed, sudah senang gitu. Ketika dia tampil atau datang ke offline-nya, datang ke store-nya, web store-nya, lalu tampilannya berbeda atau dia tidak melihat seperti yang di online dilihat, maka itu akan jadi kurang secara experience-nya gitu ya. Nah ini makanya teman-teman perlu menyamakan antara offline sama online. Ini namanya strategi dengan O2O. Jadi di mana teman-teman online-nya sama dengan offline-nya juga sama. Dan itu pun akan berpengaruh sama experience lainnya. Oke, kita jelasin dulu. Eh, Teman-teman pernah ngelihat orang-orang ini nggak sebelumnya nih? Ada 3 gambar yang saya tampilkan di sini. Mungkin saya sebutkan yang pertama itu ada Yatim Majapahit. Kalau teman-teman punya TikTok, harusnya pernah muncul. Kalau nggak pernah muncul, berarti emang audiensnya jauh banget sama saya gitu ya. Mungkin teman-teman pernah lihat, ada yang udah pernah lihat Yatim Majapahit? Belum ada ya? Belum ada yang muncul sama sekali di TikTok ke teman-teman. Kayaknya TikTok saya yang berbeda. FYP saya berbeda. Di tiga di depan saya ini sempat viral banget kemarin. Ada ada Yatim Majapahit. Kalau misalnya saya ceritakan sedikit, Yatim Majapahit ini adalah seorang emak gitu ya. Dia buka laundry secara manual. Jadi kalau teman-teman pernah lihat laundry itu pakai mesin gitu, itu biasa gitu kan ya. Nah dia membuka laundry secara manual, benar-benar dikucek, dikasih sabun gitu ya. Jadi ketika orang datang tuh datang ke rumahnya yang tinggi, cuman paling atas dia tempatnya paling atas, jadi dia harus naik tangga dulu, agak sempit. Lalu ketika dia mau nyuci, orangnya dikasih sabun, lalu suruh nyuci sendiri. Ibaratnya kita kayak nyuci di rumah bosan sendirian, kita nyuci barang-barang di tempatnya dia gitu. Namanya Yatim Majapahit, bisa teman-teman saya sendiri nanti di TikToknya. Lalu yang kedua ini adalah anak muda Gen Z, dia sempat viral karena kontennya yang berupa ketika Gen Z memulai jualan gitu ya. Dia mulai viral tuh, namanya Peulin. Jadi dia mulai membuat konten ketika Gen Z mulai jualan, dia jualan telur. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Oseng Endok yang sekarang lagi viral sama LOMG, nah itu dia awal dari dia gitu, dari Peulin ini. Jadi dia buat sebuah konten di mana dia membuka booth kecil-kecilan di depan rumahnya. Nanti ada
dia jualan oseng endoknya di situ, lalu dia bikin konten ketika Gen Z mulai jualan tapi dianya itu introvert gitu ya. Dia benar-benar diem, nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuman di belakang aja gitu. Nah ini viral, lalu didatangi sama LOMG, akhirnya dibuatkan eh, restoran yang cukup besar saat ini. Ada 2 titik kalau nggak salah di Tangerang. Lalu sebelahnya lagi, ini sempat viral juga namanya Pik Anugrah, Warteg Pik Anugrah. Jadi ini ada warteg tapi isinya cewek-cewek cakep lah gitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke warteg Pik ini, yang datang yang melayani teman-teman tuh bukan lagi bapak-bapak atau bukan lagi ibu-ibu, tapi lebih memang wanita-wanita cantik seperti ini gitu ya. Ini sempat viral banget ya, itu orang pada berdatangan gitu ke warteg Pik. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tahu semua sadar, ini semua sebenarnya sudah di-create. Ini semua sudah dibuat dari awal, sudah dikonsepkan dari awal. Kenapa? Karena dari Yati Majapahit ini adalah dari brandnya Rinso. Kalau teman-teman tahu Rinso yang buat cuci baju dan sebagainya, ini memang dibuat. Jadi dia membuat sebuah akun di mana ada seorang ibu-ibu yang mencuci baju secara manual. Karena kalau misalnya dia mencuci baju secara pakai mesin laundry itu kan biasa gitu ya. Nah dia membuat balikan ke masa lalu, makanya namanya Majapahit. Dibuat seperti masa lalu. Ini adalah konten dari activationnya dari Rinso. Lalu Apelin ini adalah memang dibuat dari awal. Kalau teman-teman merasa yakin atau percaya dengan, wah ini dari awal terus diakuisisi sama seseorang influencer lalu menjadi perusahaan besar gitu ya. Sebenarnya memang ini konsep yang sudah di-generate dari awal, sudah dibuat dari awal. Jadi konsepnya memang dia datang secara konten kreator dulu, dibuat dari akun sampai akunnya besar, ketika sudah viral, sudah terkenal, datanglah influencer ini memang sudah dibuat seperti itu. Ini memang konten yang sudah di-create. Sama seperti yang Warteg Anugrah Pik ini. Kalau teman-teman datang saat ini ke Warteg Anugrah Pik, itu yang melayani udah bukan mereka lagi. Yang melayani sudah normal, sudah bapak-bapak, sudah yang normal lah intinya. Tapi kenapa bisa ada dia, mereka-mereka ini? Karena ini memang activation dari salah satu brand, saya lupa nama brandnya apa, dia adalah brandnya skincare kalau nggak salah, atau ya sejenis itulah untuk wanita kecantikan. Memang ini adalah activation dari mereka. Mereka membuat sebuah brand activation mana yang menggunakan eh, produk mereka menjadi pelayan di warteg ini. Nah, ini adalah konten-konten yang memang sebenarnya teman-teman lihat saat ini di sosial media, baik itu TikTok, baik itu YouTube ataupun Reels atau yang lainnya gitu ya. Mohon maaf. Ini memang sudah dibuat. Bahkan kalau teman-teman sadar banyak banget sekarang konten-konten viral itu sebenarnya adalah brand activationnya dari brand-brand lain. Kalau teman-teman pernah lihat ada seorang anak muda baru wisuda lalu dijemput sama bapaknya naik angkot. Itu sebenarnya brand activation juga dari salah satu brand juga. Atau teman-teman pernah lihat orang membuat apa lalu bertemu dengan apa dari sisi emosional lagi gitu, kurang lebihnya. Itu semua adalah brand activation yang sebenarnya memang dibuat tapi seakan-akan tidak langsung to the point jualan gitu ya. Atau teman-teman pernah lihat kemarin kalau teman-teman lihat juga Baby Zilla kalau nggak salah, namanya Baby Zilla. Jadi ada seorang ibu-ibu muda yang dia itu child free, jadi emang tidak mau punya anak. Lalu ada anak kecil yang ngambek di bawah, dia ngomel-ngomel dan semacamnya. Karena dia, tapi itu jadi blunder yang memang akhirnya brand itu nggak muncul. Mungkin tadi niatnya adalah brand itu muncul di akhir gitu ya. Dengan nama apa, dengan apa saya nggak tahu juga karena itu sudah keburu viral dan ternyata tidak diterima oleh masyarakat. Akhirnya dia berhenti untuk stop aja, udah nggak usah dilanjutkan lagi karena inilah salah satu efek. Jadi efek viral itu ada dua. Ada teman-teman bisa viral secara bagus hasilnya, artinya memang awareness-nya naik, tapi ada viral juga yang jadi blunder. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan juga ketika teman-teman membuat sebuah konten, harus diperhatikan. Konten ini impact-nya akan jadi seperti apa? Apakah akan jadi lucu-lucuan aja atau ternyata ini bisa berdampak sampai ke lain-lainnya karena ini viral itu punya dua mahta gitu ya. Ada yang bisa jadi baik, bisa jadi buruk.
Nah, ini salah satu contoh dari campaign yang sudah berjalan dari saat ini ya. Lalu kalau teman-teman favorista buat kontennya seperti apa nih gitu? Karena kan teman-teman hanya di toko aja gitu ya. Mungkin saya sih kalau lihat ada beberapa favorista itu udah mulai buat konten yang unik-unik, yang memang mengikuti apa yang sedang viral, apa yang sedang trending, dibuatlah kontennya sama teman-teman favorista itu banyak banget saya lihat kok. Saya lihat ada teman-teman yang ngikutin lagi apa yang lagi viral, diikutin. Salah nggak sih riding the wave? Sebenarnya boleh kok hidung riding the wave. Itu kan untuk mendapatkan awareness gitu ya, untuk mendapatkan teman-teman mendapatkan awareness yang sesuai dengan apa yang sedang viral saat ini. Tapi apakah sesuai dengan audiensnya teman-teman? Nah, ini perlu perhatikan lagi karena bisa jadi berbeda. Nah, di sini saya ngambil contoh salah satu brand, ada dua brand di sini yang seperti teman-teman lihat. Ada ini brand laundry, ini enggak karena emang belum menemukan konten-kontennya. Tapi kita bisa ngambil contoh dari ini brand laundry namanya Less Worry kalau nggak salah. Nah, ini ada Hailey.Worry. Ini laundry, kalau teman-teman saya lihat seperti ini ya. Sore Kak, selamat sore. Lihat kabar, kabar. Nah, agak lemot. Oke, ini jadi lewat konten Less Worry ini kalau misalnya teman-teman perhatikan di akun TikToknya, dia itu menampilkan di mana si penjaganya ini dia hanya menampilkan satu angle aja seperti ini. Jadi menampilkan dari mungkin belakangnya dia atau di meja atau dimanapun, dia menampilkan orang-orang yang datang ke laundrynya dia dengan macam varian. Macam varian itu misalnya kan kayak kalau ini kan dia nggak datang dengan dia membawa spray habis malam pertama gitu ya. Itu kan sesuatu yang apa nih maksudnya uniknya apa gitu kan. Ini sebenarnya konten yang memang gunanya untuk awareness seperti ini. Karena konten POV itu mereka gini, ini kalau teman-teman bisa buat ini karena konten POV itu jadi lebih menarik, atensinya panjang Sorry, gitu. suaranya putus-putus. Sosial itu kan, nah, aman Pak Niko, Mas Afran. Tadi tadi sempat keputus. Boleh diulang lagi dari yang konten malam pertama tadi. Oke, oke sampai situ ya. Putus pas di malam pertama lagi ya. Oke, konten malam pertama ini karena saya nggak bisa play agak lemot di sini ya karena sedang hujan juga. Nah, ini jadi dia menampilkan konten POV di mana dia menampilkan kamera dari belakangnya dia, si penjaga ini ketemu dengan customer yang memberikan spray dan ini adalah spray malam pertamanya dia gitu. Bahkan kalau misalnya saya putar sebenarnya agak-agak lucu sebenarnya, cuma ya karena ini nggak bisa putar jadi agak bingung juga teman-teman jelasinnya. Nah, kenapa sih konten ini jadi lebih menarik gitu ya? Ini ada kedua lagi sebelum saya jelaskan dulu, bisa dilihat sini dulu. Ini sih Kak. Selamat sore, Speaker atau aplikasi Ini media? adalah Nggak konten ada. kita Vika, Silakan saya. Vika air mineral. Jadi gini, saya kan tim sales air mineral Vika. Kalau Kak, Saya dari tim sales air mineral Vika. Mau nanya, cara masukin air mineral Vika ke McD itu gimana ya? cara masukin apa? Air mineral Vika biar ada di McD itu gimana caranya Mbak? Oh, itu nggak bisa kan langsung ke HO-nya langsung. Oh langsung ke HO-nya langsung ya? Iya, Prosedurnya tahu nggak kira-kira gimana? kurang tahu saya Kak. Oh, ya udah, makasih ya Kak. Iya, Tadi kan katanya cara masukin air mineral Vika ke McD kan ke HO-nya. HO-nya di daerah mana? Itu di Kelapa Gading, Pak. Kelapa Gading ya? Iya. Jadi langsung ke HO-nya ya baru bisa masukin. Kalau keinginan dia langsung ke kap. Oke, kalau itu kurang lebih seperti itu. Ini coba kita play yang ini, Pak. Sore Kak, selamat sore. Mau laundry apa? Lihat kabar, kabar. Ya, oke. Emang. Oke, sorry karena koneksinya mungkin ya. Oke, jadi konten POV ini, kenapa sih konten POV ini menjadi sangat menarik gitu ya di kalangan audiens gitu. Kenapa? Karena konten ini, baiknya kita hidup di sosial media, kita bergantung pada sosial media saat ini ya untuk masalah lain-lainnya. Nah,
konten POV ini akan menarik lebih panjang retensinya. Jadi kalau teman-teman buat video itu, paling utama itu adalah retensi. Retensi adalah waktu teman-teman menonton. Apakah cuma nonton di awal doang nih, atau sampai akhir. Nah, ketika teman-teman menonton sampai akhir, maka secara platform akan melihat, oh berarti konten ini bagus. Karena dilihat sampai akhir. Karena teman-teman melihat konten hanya 30 detik atau 20 detik. Goalnya adalah mereka menonton sampai akhir. Attention span dari orang-orang itu kan 3 detik pertama. Memang 3 detik pertama itu paling paling penting. Ketika teman-teman membuat sebuah konten video, 3 detik pertama itu paling penting. Makanya kenapa dari yang konten laundry ini langsung menyebutkan apa malam pertama itu kan jadi hooknya dia. Ini kan jadi hal-hal yang menarik untuk orang tonton. Apa sih yang mesti di malam pertama? Nah itu kan tontonnya dari awal sampai akhir. Nah retensinya itu lah yang jadi platform ini menyebarkan ke banyak yang lain. Karena platform tidak bisa melihat videonya, tapi platform melihat dari retensinya. Ketika retensinya itu banyak yang menonton dari awal sampai akhir, maka platform akan menyebarkan ke banyak lagi yang lainnya. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan ketika membuat konten. Nah, kenapa konten POV ini jadi menarik? Karena balik lagi, ketika dia membuat sebuah konten POV, orang tuh nggak merasa dijualin. Sebenarnya ini proses jualan. Kalau kita nyebutnya ini cover selling, proses jualan tapi nggak jualan gitu ya. Nah, di mana teman-teman itu membuat orang itu sebenarnya jadi aware dengan produknya teman-teman, jadi aware dengan brandnya teman-teman, dengan tokonya teman-teman. Ini kan kalian melihatkan suasana toko ya sama sekali. Di sini juga melihatkan bagaimana kondisi toko teman-teman. Nah, aktivasi mirror, maksudnya mirror neuron itu dia memberikan sensasi gue ada di situ loh. Jadinya gue kayak memicu, saya juga ada di sana dan kayak melihat langsung gitu. Di sini kan dari konten yang laundry ini kita bisa melihat dia menaruh posisi pas di sampingnya dia. Jadi seakan-akan kita juga lagi bekerja di situ. Kita lagi bekerja dan melihat kondisi secara langsung, bukan yang memang dibuat-buat gitu ya. Nah, ini ada jadi menarik untuk dibuat. Teman-teman bisa membuat juga misalkan nanti di Web Store-nya, kalau memang teman-teman nggak bisa buat konten yang macam-macam gitu ya, teman-teman taruh aja kamera di belakang, lalu buat konten yang memang seperti ini. Apakah konten ini natural? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau memang konten yang natural, ada customer yang lucu, ada dia pelawak atau seperti apa gitu ya, itu jadi menarik gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mendapatkan customer-customer yang seperti itu, teman-teman bisa buat. Datangnya teman-teman saya sendiri, misalkan, nah, saya punya teman nih, datang dong ke store gua sekalian buat konten nih. Nanti bikin skema atau bikin skrip seperti apapun yang lucu. Contoh misalkan datang dengan baju Ultraman atau apa gitu, menjadi hal-hal yang agak di luar nalar, di luar orang kebiasaan lah gitu intinya. Nah, konten-konten seperti itu jadi menarik. Nantinya jadi awareness untuk brandnya atau akun atau teman-teman juga. Nah, ini pastikan lu sebelum konten. Sebelum balik lagi ke tadi materinya dari Paniko juga. Sebelum teman-teman membuat sebuah konten, teman-teman harus tahu dulu nih, positioningnya apa sih dari brandnya teman-teman. Maksudnya positioning apa? Kita ingin menampilkan persepsi kita di benak customer itu seperti apa? Di benak audiens yang melihat kita di konten itu seperti apa? Atau kita mau lihat misalkan, oh Five Store saya ini lebih apa dibanding yang lain. Teman-teman bisa cek dulu. Dari radiusnya 5 sampai 10 kilometer misalkan, atau berapa kilometer pun terserah teman-teman. Dari ada berapa Five Store sih yang bersaingan sama teman-teman? Karena balik lagi, teman-teman kan offline ya. Ada offline-nya juga. Nah, teman-teman lihat ada berapa Five Store di sekitaran dari tempatnya teman-teman. Nah, lihat dari mereka, dari misalnya ada 5 atau ada 3, keunggulan dari masing-masing itu apa sih? Nah, apa yang membedakan kita dengan yang lain? Ini kan jadi unique value-nya kita kan. Nah, inilah jadi positioning kita. Misalkan di semua toko Five Store di sana itu warna hitam. Nah, kita bikin warna kuning misalkan, atau warna pink, itu kan jadi agak beda tuh. Minimal tuh kita diingat dulu. Minimal kita diingat dulu sama audiens secara offline. Dan nanti secara online-nya kita menyamakan persepsinya. Nah, ini bakalnya banyak banyak yang berbeda ketika teman-teman buat konten di sosial media, lalu punya offline store juga, kebanyakan itu bertimpang jauh. Maksudnya seperti apa? Contoh misalkan di online-nya teman-teman membangun
narasi atau positioning ini adalah luxury content, misalnya kayak kontennya tuh gambarnya wah banget, lebih luxury atau lebih mewah lah gitu semacamnya, terlihatnya itu sangat estetik banget. Tapi ketika datang ke offline store, kok nggak ada estetiknya gitu. Jadi berantakan, jadi kotor dan semacamnya. Itu akhirnya membuat persepsinya orang tersebut berubah. Karena balik lagi, kita perlu namanya strategi O2O. Ketika teman-teman memasang atau membuat konten yang terlihat seperti eh, luxury atau yang lainnya gitu ya, atau semacam gadget banget lah gitu. Nah, di offline pun kurang lebih sama. Jadi ketika dia datang secara online, dia melihat kita situ di Instagram, oh ini kayaknya Vibe Store-nya, vibe-nya Gen Z banget nih. Tapi pas datang, kok lagunya lagu-lagu jadul, atau lagu-lagu yang Gen Z tuh nggak pernah dengerin gitu ya. Ini akhirnya orang tuh dia kayak, kok jadi beda banget nih sama di online-nya. Itu perlu loh, teman-teman perhatikan experience-experience seperti itu juga. Nah, di situ juga biar lebih gampang, kita nge-breakdown dulu audiensnya. Kalau kita bilang, audiens kita apa sih yang suka nge-vape? Itu pasti gitu ya. Audiens kita yang suka nge-vape itu udah pasti banget. Tapi pasti ada irisan-irisan lain yang memang akhirnya itu menjadi audiensnya kita. Contoh misalkan, dari audiens kita nih si A, si customer persona A gitu ya. Dia ini suka musik metal. Suka musik metal, lalu customer audience B ini lebih suka musik-musik indie, ini juga suka bola, suka kopi dan semacamnya. Ini perlu behavior yang berbeda-beda. Cari irisan interest ini perlu teman-teman breakdown. Nanti akan jadi pengembangan konten. Mungkin teman-teman bingung nih bikin konten, konten apa lagi ya hari ini, konten apa lagi ya besok, konten apa lagi ya minggu depan gitu ya. Dengan teman-teman membreakdown interest dari audiensnya teman-teman, ini teman-teman nggak pusing lagi. Karena nggak perlu teman-teman setiap hari bikin konten seputar vaping. Perlu juga yang lainnya kok. Karena interestnya sama. Misalkan kita nih suka musik metal. Misalnya bikin aja playlist musik metal bulan Desember. Contoh misalnya gitu ya. Atau misalnya suka fashion. Kalau teman-teman perhatikan konten Isok, itu kan ada beberapa yang memang masang Isok dengan brand-brand fashion-fashion baju gitu ya. Baju dan lainnya itu flat lie. Nah itu kurang lebih sama seperti itu juga. Atau suka kopi, udah pasang aja misalkan kopi dengan produk dari Five Story teman-teman. Ini kan akhirnya jadi irisan konten-konten baru. Dan teman-teman tuh nggak perlu setiap hari jelasin, ini vape dari ini, punya ini, vape ini. Nggak atau kalau semua vape ya teman-teman sudah jelaskan, mau bikin konten apa lagi? Karena akhirnya bingung gitu ya. Nah, teman-teman dari irisan ini, karena lihat lagi orang tuh nggak suka dijualin. Tadi kan sudah bilang ke Pak Niko, 90% orang itu nggak suka dijualin. Nah, kalau teman-teman sering buat konten nge-vape, oke, tertarget nih orang yang suka nge-vape. Cuman, balik lagi, nggak semuanya orang sosial media itu tempatnya bersosial. Balik lagi, itu sosial media adalah sosial media. Tempat kita bersosial, tempat kita interaksi, tempat kita ngobrol-ngobrol. Kalau terus-terusan dijualin, bosan juga ngelihatnya gitu ya. Next. Nah, dari sini akhirnya teman-teman jadi lebih terarah nih. Teman-teman perlu namanya buat per campaign. Kita misalnya kita lihat dari contoh yang besar lah, contoh Mas Ferry Irwandi. Dia sering tuh bikin campaign-campaign. Campaign dari dukun, dari isu-isu apa, itu kan selalu diangkat. Nah, itu dia dibuatnya per campaign. Apakah dia langsung to the point ketika bikin campaign itu langsung udah bikin? Sebenarnya enggak. Dia melihat datanya. Jadi Mas Ferry ketika dia membuat sebuah campaign dukun misalkan, dia sudah memplanning tuh kontennya akan seperti apa, goalnya akan bagaimana, sudah planning. Nah, ini juga bisa teman-teman lakukan untuk campaign teman-teman. Contoh misalkan, di sini saya jelaskan ada namanya tofu, mofu, sama bofu. Tofu itu misalnya top funnel. Jadi teman-teman harus tahu dulu awareness-nya. Orang-orang itu nggak tahu web store teman-teman. Nggak tahu lokasinya ada di mana. Nggak tahu seperti apa vibe-nya dan semacamnya. Maka sebelum mereka sampai ke bofu, sebelum mereka sampai ke tokonya teman-teman, teman-teman perlu membuat sebuah konten yang memang agar mereka aware dulu sama kita, agar mereka tuh tahu dulu nih sama brandnya kita. Nah itu di tahap tofu tuh. Contohnya seperti apa? Misalkan goalnya campaign adalah
teman-teman pengen audiens itu mau datang secara offline ke web store teman-teman. Ini kan berarti secara konten kita akan buat awareness, bagaimana dari konten ini bisa menarik orang untuk datang ke web store teman-teman. Sebenarnya itu kan. Berarti secara TOFU kita buat beberapa konten. Misalkan dari saya bilang, irisannya dulu kita tahu nih, irisannya adalah seputar fashion. Berarti kita buat konten yang menjadi fashion. Atau misalkan kita tahu nih, daerah terdekat situ ada apa. Teman-teman bisa melihat, membuat sebuah konten yang memang dekat-dekat daerah tersebut. Kalau misalkan teman-teman perhatikan sekarang di sosial media, di TikTok utamanya, itu ada namanya nearby. Ada tag lokasi nearby. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah konten, tapi bukan langsung jualan ya, mereka tidak langsung jualan. Teman-teman buat sebuah konten yang memang seperti mereka. Jadi jangan buat konten yang memang, ayo datang ke toko saya, itu nggak akan datang. Tapi buatlah seperti mereka. Teman-teman, misalkan nyanyi gitu, ya, misalkan nyanyi di Vape Store-nya, atau buat lagi bercanda di Vape Store atau lagi apa gitu. Atau seperti konten POV tadi seperti itu kan termasuk dalam tofu. Jadi teman-teman melihatkan suasana tokonya, tapi ini adalah konten POV ketika orang atau pelawak datang ke Vape Store, misalkan gitu contohnya. Atau ketika eh, tukang apa datang ke Vape Store gitu. Jadi sesuatu yang unik, lucu, itu akan menarik audiens untuk menonton sampai akhir. Itu di tahap tofu. Nah, ketika sudah di tahap tofu, dia sudah tahu nih akun kita, sudah tahu brandnya kita, dan sudah tahu ada di lokasi mana. Buatlah konten mofu. Mofunya apa? Contoh misalkan kalau di sini, menjelaskan benefit dari si produk-produknya. Benefit-benefitnya apa? Apa aja sih? Misalkan ada orang datang, seperti tadi yang tadi Pak Niko bilang, ada orang datang menjelaskan. Nah, teman-teman bisa membuat sebuah konten seperti itu juga. Oh, saya mau eh, liquid rasa ini misalkan, atau misalkan isok mau rasa ini. Nah, teman-teman bisa menjelaskan, langsung berkonsultasi. Itu kan jadi konten. Itu konten di tahap MOFU kalau saya bilang. Kenapa? Karena sudah tahap menjelaskan benefit-benefitnya. Nah, ketika sudah tahu di tahap MOFU seperti itu, barulah teman-teman buat lagi nanti tahap BOFU. BOFU-nya apa? Teman-teman menjelaskan. Oh, kalau mau beli produk ini di daerah ini, bisa loh datang ke web store kami ada di lokasi ini. Maka itu adalah BOFU. Di mana teman-teman memberitahu cara ordernya seperti apa. Apakah bisa lewat WhatsApp, apakah bisa lewat website, ataukah teman-teman datang langsung ke lokasi. Karena tadi ada goalnya adalah datang ke lokasi, berarti teman-teman memberikan tag lokasinya. Jangan lupa untuk membuat konten tuh menggunakan tag location, karena akan nearby itu berpengaruh sama lokasi ya nanti si audiens tersebut. Ini adalah level konten dari tofu, mofu, dan bofu. Nah, apa sih yang do and done-nya dari si konten ini atau si teman-teman ini? Pertama, teman-teman bisa edukasi cepat. Kenapa edukasi cepat? Balik lagi, attention span dari orang-orang itu 3 detik pertama. Kalau dulu, zaman-zaman dulu mungkin 7 detik. Masih gak ada waktu tuh kita buat jelasin macam-macam gitu ya. Sekarang 3 detik. Makanya kebanyakan orang tuh kalau bikin konten, kalau teman-teman perhatikan, kalau dia kontennya dipegang pakai tangan, itu sampai ke hidung-hidung. Kalau teman-teman perhatikan, kameranya sampai ke hidung, sampai ke hidung. Sebenarnya itu sengaja, visualnya itu untuk menarik perhatian dulu, untuk hooknya dulu. Seperti tadi kan, kalau tadi kan yang laundry, dia hanya menampilkan kata-kata kan. Supaya dari malam malam pertamanya gitu ya, itu kan sebenarnya hooknya. Orang jadi penasaran, seperti malam pertama emang kenapa, emang bagaimana. Karena kan dari ekspresi-ekspresi si penjaganya atau si punya tokonya sama si customernya kan menjadi lucu. Ini teman perlu edukasi cepat. Memang saat ini perlu banget untuk teman-teman bikin sesuatu yang hooknya bagus di awal agar orang nonton sampai akhir. Karena balik lagi retensi. Retensi itu paling utama di sosial media. Ketika teman-teman ketika orang-orang melihat akun atau konten teman-teman lama, maka dia akan ditunjukkan terus konten-konten teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, kalau lagi lihat konten apalah, misalnya makanan, contohnya kuliner atau vape store gitu, atau di jenis vape, pasti nggak akan lama ekspornya teman-teman sama semua seperti itu. Kenapa? Karena kita melihat atau
platform melihat kita interest dengan hal tersebut. Makanya tadi saya bilang, kalau kita bikin konten vape doang, maka itu akan jadi eh, cuman vape aja nih. Tapi kalau misalnya kita bikin irisan-irisan lagi, kita akan mendatangkan audiens-audiens yang baru. Karena bisa jadi kan, orang yang suka fashion itu suka nge-vape. Orang yang suka kopi itu suka nge-vape. Orang yang suka bola itu suka nge-vape. Bisa jadi seperti itu kan. Makanya teman-teman perlu buat irisan-irisan baru. Biar explore teman-teman atau mungkin akunnya teman-teman gak cuma dikirimkan ke orang-orang yang suka dengan konten-konten vape doang. Karena kalau misalnya konten-konten vape doang, bisa jadi itu adalah kompetitor gitu. Karena kan dia setiap hari ngeliatin akun konten vape gitu ya. Nah, teman-teman perlu irisan-irisan seperti itu. Lalu bisa juga review jujur. Keyword atau kata-kata teman-teman membuat sebuah kalimat itu perlu diperhatikan juga. Jangan sampai salah kata, jangan sampai jadi blunder juga. Kalau misalnya review jujur, ini kan jadi ada kesan yang memang dipercaya. Jangan bilang enak semua. Karena kalau misalnya kita bilang semuanya enak kok, ya orang ya tahu semuanya enak, cuman mana yang jadi prioritasnya. Malah teman-teman punya namanya brand hero. Siapa nih yang paling ditunjukkan? Apakah Baileys dulu teman-teman tunjukkan ke depan atau misalkan Sumonya dulu ke depan, itu kan jadi sebuah sesuatu yang orang jadi ada pembanding. Karena otak kita kan perlu namanya narasi dulu. Kalau misalnya kita bilang semuanya bagus, nah otak tuh langsung bingung. Ya terus ya harus pilih yang mana dong gitu. Nah ini perlu namanya narasi. Teman-teman pilihkan dulu ini rasa Baileys Coffee ini paling best seller, Sumo paling best seller ini dan semacamnya. Ini perlu ditentukan, jangan semuanya tapi pilih salah satu dulu biar orang akhirnya jadi aware dulu dengan produk tersebut. Estetik ini yang tadi saya bilang, jadi ada interest tersendiri. Teman-teman harus tahu dulu siapa sih customernya. Karena kalau misalnya bilang Gen Z itu ada banyak teman-teman. Gen Z itu nggak cuman Gen Z doang gitu. Ada Gen Z yang dia suka musik metal, ada Gen Z yang suka musik indie, suka musik Hindia, suka musik apa-apa gitu kan. Nah, teman-teman perlu tahu seperti apa nih keestetikan versinya mereka. Karena kalau misalnya bilang estetik versi metal misalkan, ya mereka senang yang gelap-gelap, hitam, suka yang macam-macam ada tengkorak atau apa gitu ya misalkan. Itu kan estetik versi mereka. Tapi kalau misalnya kita ngomongin versinya orang-orang anak-anak indie yang suka misalkan sama ya band-band indie lah, saya kurang tahu siapa band indinya gitu ya. Bisa jadi mereka suka yang lebih warna-warna terang, warna-warna cerah gitu ya. Ini perlu teman-teman perhatikan juga siapa nih yang mau jadi targetnya teman-teman gitu juga. Ini akan berpengaruh sama konten karena nanti secara visual pun teman-teman harus bisa memperhatikan visualnya sesuai dengan brandnya teman-teman. Jangan di konten warnanya macam-macam nih, ada merah, kuning, hijau dan semacamnya, tapi di web store warnanya hitam semua. Itu bisa jadi berpengaruh sama visualnya karena balik lagi, walaupun kata orang don't judge book by its cover, tapi tetap aja cover itu paling utama gitu ya. Kita melihat sesuatu itu dari covernya dulu. Kalau covernya buat kita gak menarik, nggak akan dilihat juga kan seperti itu. Lalu yang keempat ini pasti sesuai aturan. Jadi selalu ada disclaimer ini produk 21 plus. Ini kan sebuah sebuah aturan yang memang wajib banget kita pasang gitu ya. 21 plus itu wajib. Oh ya, satu tambah lagi teman-teman di sosmed itu jangan di puff untuk produknya. Kenapa? Karena itu sering ke ban. Karena kita pun sering banget untuk ke ban. Nah ini para perlu teman perhatikan. Puff itu agak strict ya di TikTok terutamanya. Instagram masih oke lah, masih bisa gitu. Cuman lebih baik tidak. Tapi kan bisa nih dibikin 21 plus, akunnya dibikin 21 plus. Itu sudah bisa aja. Tapi kekurangannya ketika teman-teman membuat akun itu dicentang 21 plus, akunnya teman-teman tuh nggak bisa tampil di banyak platform lain. Contoh misalkan teman-teman ngeset atau orang-orang ngeset nama web store teman-teman. Misalkan di sini ada namanya brand web store gitu ya. Ketika diketik nih brand web store, karena akunnya teman-teman dicentang sebagai akun 21 plus, ada tuh di settingan, ada settingan 21 plus. Nah, kalau teman-teman mengaktifkan fitur tersebut,
maka di Google teman-teman nggak akan menemukan akun Instagram teman-teman ataupun TikToknya gitu ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengaktifkan fitur tersebut, maka jadinya akun tersebut akan terfilter banget sama platform. Apakah baiknya nggak dipakai? Kalau buat saya lebih baik nggak dipakai. Tapi tetap kita membuatkan aturan kalau produk ini adalah 21 plus dengan cara apa? Dengan cara bisa pasang teman footernya di desainnya atau di end-nya dipasang 21 plus itu boleh banget. Yang penting sesuai dengan aturan yang memang diharuskan seperti itu ya. Nah, ini apa? Jangan hard selling melulu. Itu balik lagi seperti tadi bilang 90% orang tuh nggak mau jual. Makanya saya bilang ketika buat konten jangan eh, jualan vape terus. Teman-teman bisa bikin irisan-irisan konten lain seputar musik, seputar fashion, seputar kopi atau semacamnya gitu. Karena teman-teman akhirnya menjadi membuat konten irisan lain. Apa ntar nggak berubah tuh konten audiensnya, personilnya nggak berubah. Balik lagi, orang yang suka kopi, orang yang suka fashion, orang yang suka lain-lainnya gitu ya, itu kan bisa jadi suka vape juga. Nah, nanti platform akan ngefilter, oh orang ini suka kopi nih, tapi di sini ada konten-konten vaping juga. Nah, bisa jadi akan diarahkan ke sana juga. Terus nanti si audiens ketika dia aware dengan sebuah konten, sebuah brand, atau sebuah akun, dia akan melihat profile. Flow-nya adalah dia melihat sebuah konten di Explore atau di FYP-nya dia. Kalau dia tertarik dengan konten tersebut, dia akan melihat profile. Nah, di profile itu dia akan menentukan ini akun sesuai dengan yang dia mau apa enggak. Apakah ini akun yang vape, misalnya dia nggak suka vape, ketika dia muncul di FYP terus dia profile, oh ini akun vape, dia nggak suka vape, maka dia akan lepas gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya dia vape, ya dia nggak akan masalah. Dan sekarang juga rata-rata orang itu nggak akan nge-follow. Saya yakin teman-teman pasti ada brand yang teman-teman suka, tapi teman-teman nggak nge-follow. Itu pasti ada. Karena banyak sekarang orang itu nggak terlalu penting untuk follow. Tapi ketika teman-teman suka dengan konten atau brand tersebut, konten tersebut akan muncul terus di FYP-nya teman-teman. Kenapa? Karena mereka lagi sudah difilter sama platform. Dari mana? Dari interestnya. Makanya dari pengembangan-pengembangan itu teman-teman nggak harus semuanya nge-vape, semuanya jualan. Nah, teman-teman bisa buat konten yang memang seirisan dengan brand-brand tersebut. Lalu kedua adalah kualitas buruk. Mereka kalau teman-teman perhatikan juga konten-konten yang zoom sampai ke hidung, sampai ke mata gitu ya, itu sebenarnya kontennya nggak goyang. Maksudnya nggak goyang tuh ketika dilihat videonya tuh sebenarnya stabil. Cuma memang hooknya dia sampai ke hidung gitu ya. Nah itu kalau misalkan itu videonya tuh tetap stabil, enak dilihatnya, lalu suaranya paling penting. Karena banyak teman-teman bikin video suaranya itu terlalu jauh sama mic, akhirnya kecil banget. Bahkan ada juga yang ngomel-ngomel. Kalau misal teman-teman lihat komentar, itu musiknya nggak bisa lebih gede lagi suaranya. Itu kan sebuah sindiran ya. Sebenarnya dia mau dengerin suaranya, tapi musiknya lebih gede dibanding suaranya dia. Nah ini perlu teman-teman perhatikan. Jadi mana suara prioritas utamanya, mana yang jadi cuma backsoundnya aja. Kalau memang suara teman-teman jadi utamanya, pastikan itu lebih proper lah. Karena sekarang kan alat-alat juga murah ya. Alat-alat dari lighting, mic, sampai yang lainnya itu murah-murah semua. Itu teman-teman bisa gunakan. Atau mungkin teman-teman mau lagi jualan, nggak punya tempat untuk taruh di belakang atau di depan atau samping untuk taruh HP gitu atau nggak ada phone holder, bisa juga pakai apa di kantong baju. Taruh aja di kantong baju. Nanti kameranya mengarah ke depan. Kalau memang itu customer secara real, bukan konten yang kita buat, kita minta izin aja. Boleh nggak saya sekalian rekam untuk jadikan konten? Kalau boleh, lanjutkan. Tapi kalau misalnya boleh, berarti kita menghargai untuk tidak membuat konten dengan customer tersebut. Tapi kalau memang itu dibuat sama emang scripting, ya itu nggak masalah kan gitu. Hmm. Yang ketiga ini terakhir itu namanya lupa interaksi. Ini yang paling penting. Ini yang selalu saya bilang sama tim-tim sama tim-tim saya juga seperti itu. Kebanyakan brand itu lupa. Mereka itu pengen banget diinteraksiin, tapi nggak mau menginteraksi. Maksudnya seperti apa? Teman-teman tuh pasti nungguin.
kok nggak ada yang komen ya, kok nggak ada yang DM ya, kok nggak ada yang nanya-nanya ya. Nah, dibanding teman-teman nunggu mereka komen, mereka DM, teman-teman mencari aja. Maksudnya mencari itu seperti apa? Cari akun-akun yang memang sesuai dengan targetnya teman-teman. Contoh misalkan uh, teman-teman punya akun atau web store di daerah Bali atau lebih spesifik lagi daerah Kenyeri atau di daerah Denpasar dan semacamnya gitu ya. Cari akun-akun info-info Denpasar itu pasti banyak. Info Bali, info Denpasar, info Tangsel, info Tangerang itu pasti banyak. Teman-teman bisa ikut komentar sesuai dengan kontennya. Itu pertama, bisa ikut komentar. Misalkan ada kejadian apa di Tangerang, teman-teman komen aja, tapi sesuai ya dengan kontennya. Jangan jangan jualan, jangan ayo datang ke website saya. Nah itu bakal orang tuh nggak suka tuh kayak gitu. Lebih baik komentar aja dulu sesuai dengan akunnya, sesuai dengan konten yang diposting di akun tersebut. Lalu kalau ada yang tertarik, kan pasti dari username teman-teman tuh udah menjual. Nah, kalau dia tertarik, dia mau untuk melihat, dia pasti akan melihat profil teman-teman. Ini pun yang terjadi sama kita. Saya handle beberapa brand, saya handle beberapa akun, semua kan seperti itu. Walaupun secara ads kita nggak terlalu menjalani, karena kalau misalkan sekarang kan apa-apa gitu ya, kalau kita pakai ads, pakai ads, pakai ads, ya sebenarnya pakai ads mah gampang buat dapetin reach, dapetin reach dan semacamnya. Tapi untuk dapetin organik itu kan, kalau kita cuma diem, ya siapa yang mau nyari gitu. Apalagi di akun baru, lebih baik kita mencari. Caranya gimana ya? Tadi seperti yang kalau memang akunnya offline, punya daerah tertentu, komentarlah di akun-akun tertentu. Di akun Tangerang, di akun Info Bali, seputar Tangsel, dan semacamnya. Atau di akun-akun yang memang berhubungan. Misalkan tadi saya bilang, kalau teman-teman nyata audiensnya, customer personanya teman-teman ini suka sama Hindia, komentar aja di akun-akun Hindia, atau di akun-akun yang membahas seputar Hindia, atau akun-akun yang seputar musik metal, suka indie, ikut komentar di akun-akun yang mereka. Atau misalkan teman-teman target adalah, oh yang suka beli di kita tuh akun-akun yang suka main biliar. Nah teman-teman cari akun-akun yang sering main biliar. Komentar aja sesuai dengan isi kontennya. Tidak harus jualan, tidak harus promosi. Komentar yang sesuai, nanti orang-orang akan lihat. Dari username itu pasti udah menarik. Misalkan dibuatnya adalah, tadi ya, misalkan saya contoh ambil dari punya dari Mas Al, tuh ada brand vape, nah, brand vape Tangerang, brand vape Bali, contoh misalkan gitu ya. Maka orang pasti akan tertarik, oh, ada brand vape Bali nih. Berarti dia udah ada keyword vape-nya, udah ada keyword Balinya. Itu kan jadi menarik untuk orang melihat profil visitnya. Karena balik lagi, kita tuh senang lihat komentar juga sebenarnya. Ya, teman-teman sekarang teman-teman sering lihat komentar. Lihat konten, setelah lihat konten, paling cuma berapa detik, teman-teman pasti lihat komentar. Komentarnya apa nih? Siapa aja yang komentar? Apa aja komentarnya? Bahkan jangan cuma lihat komentar, karena teman-teman juga ngeliat siapa aja yang lihat story hari ini. Pasti teman memperhatikan tuh siapa aja yang lihat story hari ini. Itu teman perhatikan. Nah, itu adalah behavior yang kita nggak bisa pungkiri pasti jadi. Karena jangan sampai lupa interaksi. Nggak cuma interaksi, tapi pun interaksi. Karena balik lagi ini sosial dia. Nah, jadi kan kita bersosial dan kita punya medianya. Jangan cuma kita nunggu, tapi kita juga ikut komentar di tempat lain. Yang penting sesuai dengan target kita. Seperti itu. Lalu, ini lebih ke kalau teman-teman datang produk baru, misalnya datang produk ISOK, ataupun misalnya ada sales manager ISOK atau sales ISOK datang ke website teman-teman, nggak apa-apa tuh bikin konten aja. Oh, ada sales dari website ini atau dari sales ISOK datang, bikin konten sama salesnya, seperti saya bilang POV, ya, POV dari teman-teman sebagai Vaporista kedatangan tim sales, misalkan tim sales dari ISOK, itu bisa juga dibuat seperti itu. Atau misalkan baru dari ISOK yang didatengin sama si salesnya. Nah, teman-teman bisa langsung tuh buat konten review, yang tadi bilang review jujur ya, rasa baru nih, bla bla bla. Cukup natural aja, jangan terlalu scripting. Oh, terlalu scripting tuh kan agak-agak, sekarang orang udah bisa membedakan ya, mana konten yang scripting banget, mana konten yang memang natural. Nah, memang konten-konten natural itu kan lebih nyaman untuk didengarkan karena ya natural gitu aja gitu ya.
lalu tinggal untuk problem solving. Kalau teman-teman belum ada komentar di akun teman-teman, cari di akun lain, cari di akun kompetitor. Misalkan melihat akun di akun si A gitu ya, ada pertanyaan, kok plot saya leaking ya, konten plot saya leaking ya. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah konten. Kenapa plot bisa leaking gitu dan semacamnya gitu ya. Nah, itu akhirnya teman-teman jadi membuat tambahan konten. Nggak harus menunggu orang komen terus dia teman-teman balas, tapi teman-teman bisa langsung buat konten dari orang komentar orang lain. Kalau emang teman-teman mau bikin kontennya itu menjawab sebuah pertanyaan, misalkan di TikTok gitu ya, karena biasanya itu yang reply with video gitu ya. Nah, kalau memang nggak ada pertanyaan tersebut dia komentarnya teman-teman, tapi di akun yang lain orang ada gitu. Ya, teman-teman bisa bikin second account dulu aja, nanya hal sama, lalu teman-teman replay itu kan termasuk salah satu yang menjadi daya tarik ya. Ada orang yang menanya, lalu kita menjawab. Dan dengan sistem yang kita replay komentar dari orang lain. Kalau memang nggak ada komentar di akun teman-teman, ya teman-teman bikin akun second aja. Komentar sesuai pertanyaan, lalu teman-teman bikin seakan itu adalah natural. Dan semuanya itu by scripting, tapi yang nggak terlalu scripting banget. Lalu ada combo gimana teman-teman merekomendasikan. Jadi bisa bikin komentar ya, 3 rekomendasi liquid, 3 rekomendasi bla bla gitu. Cuma lebih baik kalau misalnya buat saya sendiri tidak membuat sebuah hook yang umum. Karena kalau misalnya teman-teman bikin 3 rekomendasi liquid itu sebenarnya kan banyak tuh orang bikin situ. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa, dibuat aja. Biasanya saya kalau buat 3 rekomendasi liquid itu nggak cuma satu video, bisa bikin beberapa video. Misalkan 3 rekomendasi liquid, misalkan liquid ini paling enak, jadi kan satu tuh yang paling didominankan sama dia. Liquid ini paling enak, nanti sebenarnya di dalamnya itu ada 3 liquidnya lagi, yang lain-lainnya. Nah, jadi ini membantu teman-teman untuk tayang atau awareness di sosial media. Jadi secara pencarian, secara lainnya itu pengaruh, apalagi teman-teman offline, nama kota disebutkan dalam deskripsi ataupun dalam username itu berpengaruh sama pencariannya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di beberapa kota, ada 2 hal, bisa teman-teman pakai akun utama, tapi kotanya disebutkan dalam deskripsi, atau memang teman-teman bikin akun masing-masing, tapi ya balik lagi, harus ada maintenance-nya ya. Karena mereka kalau misalnya kita cuma konten sekali 2 kali, ya habis itu nggak konten lagi, ya sama aja gitu. Lebih baik teman-teman konsisten. Minimal kalau teman-teman nggak konsisten ngepost, konsisten komentar. Komentar di akun-akun, saya bilang komentar di akun. Kita komentar aja di akun si A, si B, si C, dan kompetitor ya, bukan kompetitor ya, di akun yang memang sesuai dengan interestnya teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini, sudah tidak ada lagi, saya kembalikan lagi ke Paniko. Silakan Paniko. Oke, terima kasih Om Azen. Nah, sekarang masuk ke tahap Q&A. Sebelum tahap Q&A, saya mau konfirmasi dulu, teman-teman boleh